Bab 251 Menyerap Yin Qi. Liu Lianxia sedang dalam suasana hati yang sangat buruk setelah kehilangan uang sebesar 50 juta yuan. Tetapi Fang Yu yang berdiri di sampingnya tampak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia bahkan mengeluarkan cincin itu dan memainkannya di tangannya. Liu Lianxia menjadi semakin marah saat dia menyaksikannya. Napasnya menjadi lebih berat dan dia menginjak pedal gas dengan lebih kuat. "Kemana kamu ingin pergi?" Fang Yu bertanya. "Aku tidak tahu," Liu Lianxia berkata dengan marah. Awalnya, dia berencana mengganti mobilnya setelah mendapat 50 juta. Namun kini, segalanya telah sia-sia. "Tolong bantu saya mencari tempat tinggal. Kita sudah sepakat sebelumnya," kata Fang Yu. "Tempat tinggal? Kamu masih berani menyebutkan alamatmu? Kau membuatku gagal dalam misiku, dan kau masih ingin aku membantumu mencari tempat tinggal." Liu Lianxia menoleh dan melotot ke arah Fang Yu. "Aku menyelamatkan hidupmu," Fang Yu berkata dengan ringan. "Tapi kau membuatku kehilangan 50 juta. 50 juta penuh," Liu Lianxia berkata sambil menggertakkan giginya. "Dibandingkan dengan kehidupan, 50 juta seharusnya tidak ada apa-apanya, kan?" Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata. Liu Lianxia terdiam dan wajah cantiknya berubah pucat. Tetapi dia sangat tidak bahagia. Yang ada di pikirannya sekarang hanyalah 50 juta. "Jangan buang waktu, bantu aku mencari tempat tinggal." Nada bicara Fang Yu tenang, tetapi mengandung sedikit ancaman. Liu Lianxia menangkap tanda ancaman ini. Dia terkenang kembali rasa sakit jiwanya yang tercabik-cabik. Dia hanya bisa melakukan apa yang dikatakan Fang Yu. Liu Lianxia begitu frustrasi hingga dia hampir menangis. Dia memutar kemudi dan melaju ke arah lain. 1 jam kemudian, Liu Lianxia membawa Fang Yu ke kompleks apartemen mewah. "Ikuti aku," Liu Lianxia berkata dengan dingin, sambil berjalan di depan. Kemudian, Fang Yu mengikutinya ke gedung apartemen A3. Naik lift ke lantai 19. Ketika Anda keluar dari pintu lift, ada apartemen di setiap sisi. Liu Lianxia membawa Fang Yu ke sisi kiri, mengeluarkan kunci dari saku celananya dan membuka pintu. Apartemen ini dilengkapi perabotan lengkap dan didekorasi dengan gaya khas feminin. Baik dinding maupun lantai dicat dengan warna merah muda-muda. Banyak perabot yang dicetak dengan gambar karakter kartun. Namun, apartemen ini tampaknya sudah lama tidak berpenghuni, dan permukaan perabotan tertutup lapisan tipis debu. Kata, "Rumah, milik siapakah ini?" Fang Yu bertanya. Liu Lianxia berjalan, "Tetapi kemudian aku melunasi pinjaman itu dengan uang yang aku hasilkan sebagai ten terbentuk seperti kepala babi yang lucu. Ada 2 boneka kartun setinggi 1 meter di tempat tidur, dan ada balu memperlakukanku seperti anak berusia 3 tahun. Liu Lianxia berkata dengan wajah tersipu. Fang Yu tidak peduli dengan dekorasi kamarnya dan berjalan menuju ruangan lain. Dekorasi kamar ini terlihat jauh lebih normal, dengan tempat tidur, meja, dan balkon. "Aku akan tinggal di kamar ini," kata Fang Yu. Selama itu bukan kamarnya, Liu Lianxia tidak masalah dengan itu. Setelah beberapa lama mengenal apartemen itu, Fang Yu duduk di sofa ruang tamu dan berkata kepada Liu Lianxia, "Sekarang bantu aku menemukan orang yang menguasai teknik api ungu." Liu Lianxia mengerutkan kening dan berkata, "Informasi dalam video buram itu terlalu sedikit. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Dia hanya meninggalkan sedikit informasi," kata Fang Yu. Liu Lianxia mengeluarkan ponselnya dan berkata, "Saya akan meminta informan saya untuk mengawasinya. Apakah kita dapat menemukannya atau tidak tergantung pada keberuntungan." Fang Yu mengangguk. Dia pun tidak menaruh harapannya pada Liu Lianxia. Hanya saja, jika semakin banyak orang yang membantu mencarinya, maka kemungkinan menemukannya akan semakin besar. Alasan mengapa dia datang ke Nandu secara langsung tentu saja karena dia mempunyai caranya sendiri dalam menemukan orang. "Apa gedung tertinggi di pusat kota Nandu?" Fang Yu bertanya. Liu Lianxia berpikir sejenak, lalu mencari lagi di ponselnya, dan berkata, "Gedung tertinggi di area pusat Nandu seharusnya adalah pusat keuangan Jinxiu. Tingginya sekitar 550 meter. Fang Yu mengangguk. "Mengapa kamu menanyakan hal ini?" Liu Lianxia bertanya dengan bingung. "Saya harus pergi ke tempat ini," kata Fang Yu. "Apa tujuanmu ke sana?" "Gedung ini biasanya digunakan untuk menyelenggarakan acara bisnis atau pertemuan mewah," kata Liu Lianxia. Fang Yu tidak menjawab kata-kata Liu Lianxia,
tetapi mengeluarkan cincin itu dan terus mengamati. Saat pertama kali melihat cincin di tangan Chuyun di Hotel Nandu, dia merasakan aura dingin. Tetapi sekarang cincin itu telah redup, dan bahkan energi dingin dan suram yang terkandung di dalamnya tidak dapat dirasakan lagi. Perlu menyerap energi yin. Mata Fang Yu sedikit menyipit saat dia mulai berpikir. Chuyun berkata bahwa cara dia menyerap energi yin adalah dengan berhubungan dengan wanita sambil mengenakan cincin tersebut. Metode ini sangat mirip dengan kultivasi ganda di dunia kuno kultivasi abadi, yakni menyerap yin dan mengisi kembali yang. Para kultivator itu mencari seorang pendamping Tao wanita untuk bertindak sebagai kuali, dan dengan metode mental yang tepat, kultivasi mereka akan menjadi 2 kali lebih efektif dengan setengah usaha. Fang Yu mengambil cincin itu, meletakkannya di depan matanya, dan memeriksanya lebih teliti. Dilihat dari tampilannya, terlihat jelas bahwa cincin ini sudah lama dipakai dan banyak sekali goresan-goresan kecilnya. Di permukaan, ada beberapa pola yang kacau dan tidak teratur. Saat Fang Yu pertama kali melihat pola-pola ini, dia merasa agak asing. Tetapi ketika ia mengamati lebih dekat, ia menemukan bahwa garis-garis yang tampak seperti pola itu sebenarnya terdiri dari karakter-karakter kecil yang tersusun satu demi satu. Fang Yu menyipitkan matanya, mencoba melihat dengan jelas karakter apa yang tertulis di sana, tetapi dia tidak dapat melihatnya sama sekali. Setelah beberapa saat, Fang Yu menyerah. Untuk mengetahui apa yang ada pada cincin itu, Anda harus mengaktifkannya terlebih dahulu. Cincin ini kelihatannya norak sekali, apa bagusnya? Liu Lianxia berkata dengan marah. Fang Yu menatap Liu Lianxia sambil berpikir. Apa yang ingin kamu lakukan? Liu Lianxia melihat ekspresi Fang Yu dan merasa sedikit takut. Cincin ini perlu menyerap energi yin agar bisa diaktifkan, kata Fang Yu. Yin Qi, bagaimana cara menyerapnya? Liu Lianxia tertegun dan bertanya. Menurut Chuyun, kamu perlu memakainya saat berhubungan dengan seorang wanita. Fang Yu berkata dengan tenang. Mendengar kata-kata ini, wajah Liu Lianxia langsung berubah saat dia teringat apa yang ingin dilakukan Chuyun padanya di dalam mobil. Mungkinkah? Melihat Fang Yu di depannya, wajah Liu Lianxia menjadi pucat. Tolong bantu aku. Aku mungkin perlu menggunakan energi yin dalam dirimu. Fang Yu berkata sambil memasangkan cincin di jarinya. Kamu, jangan datang ke sini. Wajah Liu Lianxia berubah drastis dan dia berteriak. Fang Yu mengepalkan tangan kanannya dan mengarahkan permukaan cincin ke arah Liu Lianxia. Kemudian, ia mencoba memasukkan energi sejati ke dalam ring. Tidak terjadi apa-apa. Fang Yu sedikit mengernyit, berdiri dan berjalan menuju Liu Lianxia. Wajah Liu Lianxia pucat dan seluruh tubuhnya gemetar. Jika kau berani melakukan itu padaku, tuanku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Fang Yu menghampiri Liu Lianxia, melepas cincinnya, menyerahkannya kepada Liu Lianxia, dan berkata, coba pakai cincin ini. Liu Lianxia tertegun, dan kemudian dia menyadari bahwa Fang Yu tidak bermaksud begitu. Mengambil cincin dari tangan Fang Yu, Liu Lianxia memasangkannya di jari telunjuk tangan kirinya. Kemudian, wajah Liu Lianxia sedikit berubah dan dia berkata, saya merasa cincin ini sedikit panas. Pada saat ini, cincin itu bersinar redup. Benar saja, cincin ini dapat menyerap energi yin dengan sendirinya. Fang Yu berkata dengan mata berbinar. Bab 252 Chen Luo sangat marah. Sama seperti telepon seluler, jika baterainya habis, ia perlu diisi ulang. Yang perlu diisi ulang oleh cincin ini adalah yin qi. Taruh saja pada wanita yang energi yin-nya banyak, maka akan segera aktif kembali. Pakai saja seperti ini dan kembalikan padaku dalam waktu 1 jam, kata Fang Yu. Namun, Liu Lianxia saat ini diam-diam sedang mempelajari cincin itu. Saat Chuyun menggunakan cincin ini, dia dapat membuat tubuhnya tak terkendali dan bahkan melemparkan Fang Yu hanya dengan satu pukulan. Bagaimana jika dia menggunakannya? Liu Lianxia siap bergerak. Sebaiknya jangan gunakan fungsi cincin ini di sini, kalau tidak, kamu akan kehilangan rumah ini. Seolah dapat melihat pikiran Liu Lianxia, Fang Yu berbicara dengan ringan. Ekspresi wajah Liu Lianxia membeku dan dia merasa sedikit putus asa. Pukul 18.30, Komunitas Tianfu. Ini adalah salah satu kawasan perumahan kelas atas di Nandu, dan harga rumahnya cukup tinggi. Chuyun terlatih-tatih keluar dari lift dan berjalan kembali ke pintunya.
Pipi kanannya merah dan bengkak, dan ia merasakan seolah-olah tulang-tulang di tubuhnya hancur dan merasakan sakit yang amat sangat. Namun tak satu pun yang lebih menyakitkan daripada sakit hatinya. Cincinnya hilang. Segala yang dimilikinya sekarang diberikan oleh cincin itu. Setelah kehilangan cincin itu, hidupnya akan kembali ke keadaan gelap sebelumnya. Meskipun dia telah menggunakan cincin itu untuk membeli mobil mewah dan rumah. Namun, begitu Anda melihat laut, Anda tidak akan pernah sebangga sebelumnya. Dia sudah terbiasa menghasilkan uang dan bermain dengan wanita tanpa tekanan apapun. Dia benar-benar tidak bisa menerima untuk kembali ke kehidupan lamanya yang membosankan, yang harus bolak-balik berangkat dan pulang kerja. Semakin dia memikirkannya, Chu Yun semakin merasa tidak nyaman. Dia mengeluarkan kunci dan membuka pintu. Tetapi ketika dia memutar kunci, dia mendapati pintunya tidak terkunci sama sekali dan terbuka dengan mudah ketika dia mendorongnya. Apakah kamu lupa mengunci pintu saat keluar pagi ini? Chu Yun sedikit bingung dan berjalan masuk ke dalam rumah. Saat dia memasuki ruangan, ekspresinya berubah. Saya melihat sosok hitam berdiri di depan jendela seberang. Kau, siapa kau? Chu Yun bertanya keras dengan wajah pucat. Sosok itu berbalik, memperlihatkan wajah tampan. Namaku Chen Luo. Aku di sini untuk mengambil barang yang bukan milikmu. Chen Luo berkata dengan dingin. Sambil berbicara, dia memperhatikan luka-luka di tubuh Chu Yun dan tangannya. Tidak memakai cincin. Mata Chen Luo bergerak sedikit, dan dia berkata, di mana cincinmu? Mengincar cincin itu lagi. Chu Yun tertawa terbahak-bahak dan berkata, hilang. Kau terlambat. Cincinku dicuri sore ini. Chen Luo sedikit mengernyit. Dia tampaknya menyadari sesuatu. Namun dia tidak sepenuhnya mempercayai kata-kata Chu Yun, dan mengulurkan tangan untuk menarik ke depan. Chu Yun terbang ke udara dan jatuh di depan Chen Luo. Chen Luo mengangkat kakinya dan menginjak wajah Chu Yun. Dengan tatapan dingin dia bertanya lagi, di mana cincinnya? Chu Yun hanya merasakan ada kekuatan besar yang menekannya, sangat berat. Benarkah, seseorang mengambilnya? Aku tidak berbohong padamu. Chu Yun meraung. Chen Luo menginjak pipi Chu Yun dengan kekuatan yang lebih besar. Siapa yang mengambilnya? Ah, aku tidak tahu identitasnya. Ada dua orang, seorang pria dan seorang wanita. Chu Yun menjerit kesakitan, merasakan seluruh tulang di tubuhnya hendak patah. Seperti apa rupa mereka? Chen Luo bertanya dengan ekspresi lebih dingin di wajahnya. Gadis itu sangat cantik. Pemuda itu berpenampilan biasa saja dan terlihat sangat muda, mungkin berusia kurang dari 20 tahun. Chu Yun yang wajahnya diinjak berkata dengan kesakitan. Wajah Chen Luo tampak sangat jelek. Ia tidak menyangka cincin yang ingin ia dapatkan akan hilang dengan cara seperti ini. Pasti telah diambil oleh tentara bayaran itu. Brengsek. Chen Luo dipenuhi amarah dan permusuhan. Cincin yang dicuri itu disebut cincin void, dan merupakan cincin roh terkuat dari ketiganya. Dua cincin di tangannya, satu disebut cincin roh air dan lainnya disebut cincin roh bumi. Cincin roh udara, cincin roh air, cincin roh bumi. Hanya ketika ketiga cincin digabungkan, kekuatan paling dahsyat dapat dikerahkan. Chen Luo bahkan dapat menggunakannya untuk menerobos ke tahap Nas Chen Soul, yang merupakan apa yang disebut sebagai alam martial Sein. Dalam kehidupan Chen Luo sebelumnya, orang yang mengumpulkan tiga cincin spiritual adalah makhluk hebat di tahap transformasi dewa. Setelah itu, pria perkasa itu nyaris tak terkalahkan di dunia. Siapapun yang mengganggunya akan mati. Setelah menyaksikan kekuatan tiga cincin roh, hal pertama yang dipikirkan Chen Luo setelah kelahirannya kembali adalah mengumpulkan tiga cincin roh. Inilah keuntungan terbesar dari kelahirannya kembali. Dalam dunia seni bela diri saat ini, tidak seorang pun mengetahui kekuatan tiga cincin roh. Dia dapat mengumpulkan tiga cincin spiritual tanpa membayar harga apapun. Fakta-fakta ternyata sesuai dengan rencananya. Sejak kelahirannya kembali, Chen Luo membutuhkan waktu sekitar 10 tahun untuk mengumpulkan cincin roh air dan cincin roh bumi. Mengenai berita tentang cincin halus itu, dia baru saja mendengarnya. Tepat ketika dia hendak mengumpulkan ketiga cincin spiritual, dia tidak menyangka kecelakaan akan terjadi pada saat kritis ini. Saya seharusnya datang mengambilnya sendiri sejak lama. Tidak perlu memperhatikan omong kosong di keluarga itu. Chen Luo sangat kesal, dia tahu dia telah membuat pilihan yang sangat salah. Paman, tolong lepaskan aku.
Cincin itu sudah tidak ada di tanganku lagi, pergilah cari masalah dengan pria itu, pinta Chu Yun. Ledakan. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Chen Luo menginjak kepalanya dan kepalanya meledak. Seperti semangka, semua warna merah dan putih di dalamnya terciprat keluar. Gelombang udara terpancar dari tubuh Chen Luo, menghalangi noda darah di luar pakaiannya. Dia menatap mayat mengerikan di tanah dengan tatapan mata yang sangat dingin. Tidak peduli siapapun dirimu, jika kau berani mengambil cincinku dan kesempatanku, aku akan memastikan kau mati tanpa tempat pemakaman. Aura ganas meledak dari Chen Luo. Pada saat yang sama, dua cincin di tangan kanannya bersinar terang. Pihak lain menyerang Chu Yun pada sore hari dan mungkin belum meninggalkan Nandu. Ketiga cincin spiritual akan memiliki makna satu sama lain. Jika cincin halus itu muncul di dekatnya, Chen Luo pasti bisa merasakannya. Setelah memikirkannya, Chen Luo mengeluarkan ponselnya dan menekan sebuah nomor. Liu Lianxia sedang duduk di sofa, menjelajahi web gelap di ponselnya. Dia sangat membutuhkan uang baru-baru ini. Setelah Fang Yu merusak kesepakatan bisnis pagi ini, dia harus mengambil kesepakatan lain. Pada saat ini, Liu Lianxia menerima telepon. Angka tersebut menunjukkan, dialah majikan misi cincin hari ini. Ekspresi Liu Lianxia sedikit berubah dan dia menjawab panggilan itu. Cincin itu sekarang ada di tanganmu, kan? Suara pihak lain terdengar sangat dingin. Liu Lianxia terkejut dan menjawab, saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Bagus sekali, kamu adalah orang pertama yang berani bermain trik di hadapanku, kata pihak lainnya. Liu Lianxia tidak tahu harus berkata apa sejenak. Namaku Chen Luo, aku akan segera menemukanmu. Saat itu, kamu, teman-teman sekelasmu, dan cincin itu tidak akan bisa melarikan diri. Pihak lainnya berkata dengan dingin dan kemudian menutup telepon. Liu Lianxia meletakkan teleponnya, wajahnya pucat. Chen Luo, majikannya ternyata adalah Chen Luo. Dia sangat familiar dengan nama ini. Tuan muda jahat keluarga Chen, seorang guru bela diri berusia 26 tahun yang berada di puncak kekuatannya, Chen Luo. Di Huaibei, apakah itu keluarga Chen atau nama Chen Luo, mereka cukup untuk mengintimidasi kebanyakan orang. Cincin itu sebenarnya yang diinginkan Chen Luo. Tak heran harganya begitu tinggi, 50 juta. Liu Lianxia duduk di sofa, memikirkan apa yang dikatakan Chen Luo. Semakin dia memikirkannya, semakin gelisah perasaannya. Dilihat dari nada bicara Chen Luo, dia sangat marah sekarang. Jika dia benar-benar datang ke rumahnya, Liu Lianxia akan tamat. Liu Lianxia segera berdiri, berjalan ke pintu kamar Fang Yu, mendorongnya hingga terbuka, dan masuk. Saat ini, Fang Yu sedang berbaring di tempat tidur. Fang Yu, serahkan cincinnya segera. Liu Lianxia berkata dengan mendesak. Mengapa? Fang Yu menatap Liu Lianxia dan bertanya dengan bingung. Cincin ini yang diinginkan Chen Luo. Kita harus memberikannya kepada Chen Luo, kalau tidak, kata Liu Lianxia dengan cemas. Siapa namamu? Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya, apakah Anda berbicara tentang Chen Luo dari keluarga Chen, salah satu dari 3 keluarga besar di Huaibei? Kau juga mengenalnya. Mengapa kau tidak segera menyerahkan cincin itu? Akan terlambat saat dia datang ke rumahmu. Liu Lianxia berkata dengan mata indahnya yang terbuka lebar. Pada saat ini, Fang Yu memiliki senyum aneh di wajahnya. Apakah cincin ini yang diinginkan Chen Luo? Benar-benar kebetulan. Fang Yu teringat perkataan Han Qi kepadanya sore tadi, dan senyum di wajahnya pun semakin cerah. Fang Yu, kamu, Liu Lianxia ingin berbicara. Aku tidak akan menyerahkan cincin ini. Akan lebih baik jika dia datang kepadaku atas inisiatifnya sendiri. Fang Yu menatap Liu Lianxia dan berkata, menunggu dia datang kepada kita. Kalau begitu kita mati. Liu Lianxia berkata dengan wajah berubah. Jangan khawatir, Anda tidak akan terlibat. Fang Yu berkata sambil bab 253 jatuh dari ketinggian. Apa gunanya mengatakan itu? Itu keluarga Chen. Tahukah Anda apa saja 3 keluarga besar Huaibei? Wajah Liu Lianxia memucat dan berkata, jika kita benar-benar membuat mereka marah, itu akan sia-sia bahkan jika tuannya maju. Petik 2. Baiklah, cepatlah keluar dan jangan ganggu tidurku. Aku masih harus bekerja besok dan ini sangat melelahkan. Fang Yu melambaikan tangannya dan berkata. Melihat Fang Yu tidak tergerak, Liu Lianxia menggigit bibirnya dan berbalik dengan marah.
Dia memutuskan untuk menghubungi gurunya dan membiarkan dia menangani masalah tersebut. Pukul 10 keesokan paginya, Fang Yu meninggalkan apartemen dan pergi ke pusat keuangan Jinxiu di daerah pusat Nandu sendirian. Sesampainya di lantai bawah gedung, Fang Yu mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. 550 meter sangat tinggi dari perspektif arsitektur. Atap gedung ini adalah tempat yang ingin dituju Fang Yu. Fang Yu berjalan memasuki gedung dan menaiki lift. Seluruh pusat keuangan memiliki total 120 lantai. Namun lift wisata hanya dapat mencapai lantai 110. Saya mendengar bahwa 10 lantai di atas adalah area pribadi dan tidak seorang pun diizinkan naik tanpa izin. Lift naik sangat cepat, dan segera Fang Yu tiba di lantai 110. Lantai 110 adalah aula konferensi besar. Ketika Fang Yu keluar dari lift, dia melihat banyak orang berdiri di dalam tempat di depannya. Ada panggung tinggi di depan tempat tersebut dengan meja kecil di atasnya. Di depan peron, ada banyak kursi. Sepertinya ada lelang yang berlangsung di sini. Namun Fang Yu tidak tertarik dengan pelelangan yang ada di dalam, dan malah berjalan menuju pinggiran tempat tersebut. Di sekeliling sini terdapat jendela dari lantai sampai ke langit-langit yang menonjol keluar. Melihat dari sini, Anda dapat melihat pemandangan ratusan meter di atas langit. Di seberang pusat keuangan Jinxiu ini, ada menara tinggi lainnya. Ini adalah menara TV Nandu, tingginya 490 meter, hanya 60 meter lebih pendek dari pusat keuangan Jinxiu. Fang Yu berjalan sepanjang trotoar luar sampai ia mencapai tempat di mana jendelanya terbuka. Dia melihat sekelilingnya dan tidak ada seorang pun. Jadi dia melangkah melewati pagar, menginjak jendela dan memanjat keluar. Tingginya lebih dari 500 meter di luar. Karena terlalu tinggi, orang di lantai bawah sama sekali tidak menyadari ada sosok yang muncul di luar kaca di lantai 110. Fang Yu menggunakan ki sejatinya untuk memegang kaca dan berjalan cepat. Agar kaca tidak pecah, dia dengan hati-hati mengendalikan energinya dan tidak berani berjalan terlalu cepat. Fang Yu membutuhkan waktu sekitar 3 menit untuk mencapai atap teratas pusat keuangan Jinxiu. Namun Tian-Tian bukanlah titik tertinggi bangunan ini. Titik tertinggi adalah puncak menara yang didirikan di belakang atap. Fang Yu mendorong kakinya, melompat ke udara, dan mendarat tepat di puncak menara. Ini adalah titik tertinggi di wilayah tengah Nandu. Fang Yu membuka lengannya dan menghirup udara segar dalam-dalam. Lalu dia menangkupkan kedua tangannya dan memejamkan mata. Semburan kekuatan spiritual terpancar dari tubuh Fang Yu dan menyebar keluar dengan kecepatan yang sangat cepat. Kekuatan agung kesadaran spiritual melonjak ke segala arah seperti gelombang. Ia menyapu gedung-gedung tinggi demi gedung tinggi, lantai demi lantai bangunan tempat tinggal. Toko-toko, jalan-jalan, dan bahkan pohon di pinggir jalan tersapu oleh kekuatan ilahi ini. Informasi yang rumit dan terperinci mengalir ke otak Fang Yu seperti serigala gila. Selama indera spiritualnya menyapu tempat itu, bahkan jika itu adalah seekor semut di tanah, Fang Yu dapat dengan jelas melihat setiap garis dan setiap rambut di tubuh semut tersebut. Dalam jangkauan kekuatan spiritual Fang Yu, tidak ada yang tersembunyi. Fang Yu dapat melihat beberapa orang melakukan tarian kebugaran di depan TV di rumah, beberapa orang bergegas mengejar bus sambil menenteng tas kerja, dan beberapa orang sedang berbaring di tempat tidur di rumah dan tidur siang. Tak ada yang dapat luput dari pandangan dunia. Kecepatan penyebaran kesadaran spiritual sangatlah cepat, namun sangat stabil, dan selalu berada pada kecepatan ini. Ini sudah batas Fang Yu. Jika ia mempercepat langkahnya lebih jauh lagi, segala macam informasi akan membanjiri otaknya lebih cepat lagi, dan otaknya tidak akan mampu menanganinya. Hanya dalam waktu 5 menit, kekuatan spiritual Fang Yu telah menyebar ke area radius sekitar 50 km. Indera spiritualnya melewati banyak prajurit, namun tak satu pun dari mereka adalah orang-orang yang dicarinya. Istana Xian. Satu-satunya orang yang dicarinya adalah orang yang menguasai teknik rahasia Istana Xian. Saat ini, Fang Yu sedang menghadap menara TV Nandu. Xiao Rou, kamu pasti sudah pernah ke Nandu beberapa kali sebelumnya. Kenapa kamu belum pernah ke menara TV Nandu? 3 gadis keluar dari lift di lantai wisata. Beberapa kali saya datang ke sini sebelumnya, saya akan mengunjungi Universitas Nandu dan saudara laki-laki saya. Saya jarang pergi ke tempat lain, kata Tang Xiao Rou.
Kedua gadis yang berjalan di samping Tang Xiaorou adalah dua sepupu jauhnya yang tinggal di Nandu, Hedan dan Helan. Kali ini ketika Tang Xiaorou datang ke Nandu, Tang Feng sedang mempersiapkan ujian akhir dan tidak punya waktu untuk menemaninya. Ketika kedua sepupu ini mengetahui bahwa Tang Xiaorou datang ke Nandu, mereka menawarkan diri untuk membawa Tang Xiaorou mengunjungi semua tempat menyenangkan di Nandu. Jadi, pagi ini, mereka membawa Tang Xiaorou ke menara TV Nandu untuk melihat pemandangan dari atas langit. Xiaorou, kamu sudah lulus SMA. Apakah kamu sudah punya pacar? Hedan menatap Tang Xiaorou dan menggodanya. Petik 2 titik titik titik. Tidak, aku baru saja menyelesaikan ujian masuk perguruan tinggi. Bagaimana aku bisa punya waktu untuk menjalin hubungan? Kata Tang Xiaorou. Tidak, kamu gadis yang cantik, pasti banyak cowok yang mengejarmu, kan? Kok kamu nggak punya pacar? Kamu malu ngomongnya. Nggak apa-apa, kami berdua akan merahasiakannya untukmu. Helan menggoda dari samping. Wajah Tang Xiaorou memerah, dan dia berkata, benar-benar tidak. Benarkah? Kamu bahkan tidak punya cowok yang kamu suka. Hedan bertanya dengan mata terbuka lebar. Pada saat ini, sebuah sosok entah kenapa muncul dalam pikiran Tang Xiaorou. Kok bisa orang semenyebalkan ini? Apa yang aku pikirkan? Tang Xiaorou menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Mendengar jawaban ini, Helan dan Hedan saling berpandangan. Kalau tidak, nanti aku akan mengenalkannya padamu, kata Hedan. Tang Xiaorou tidak terlalu peduli. Mereka bertiga mengobrol sambil berjalan ke ujung terluar lantai wisata. Ada banyak teleskop di sini bagi wisatawan untuk melihat pemandangan di kejauhan atau bintang-bintang di langit malam. Xiaorou, dari sini kamu bisa melihat laut di kejauhan, kemarilah dan lihatlah. Helan melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Tang Xiaorou untuk maju. Kemudian, masing-masing dari ketiga gadis itu memegang teleskop dan menonton dengan penuh minat. Setelah puluhan detik, Helan tiba-tiba menjerit kaget. Ada apa? Hedan dan Tang Xiaorou menoleh dan menatap Helan. Kamu, lihatlah bagian atas gedung pusat keuangan Jinxiu di depan kita. Apakah ada organ berwarna polos ini terlihat begitu familiar? Tang Xiaorou meletakkan tangannya di tombol di sebelah angin. Hedan bertanya dengan bingung, matanya terbuka lebar. Apakah ada kemungkinan bahwa orang yang berdiri? Angin sejuk bertiup melewati puncak menara. Pada saat ini, kesadaran spiritual Fang Yu telah menyebar ratusan kilometer. Tetapi dia tetap tidak menemukan seorang pun yang sesuai dengan deskripsinya. Otaknya sudah mulai bingung dan kesulitan memproses masuknya informasi baru. Ini harus dihentikan. Jika begini terus, Fang Yu tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Fang Yu membuka matanya, pupil matanya bersinar merah. Pada saat yang sama, kekuatan spiritual yang telah menyebar ditarik kembali dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap, kekuatan kesadaran spiritual sekali lagi melewatkan banyak informasi. Pada saat ini, Fang Yu tiba-tiba melihat wajah yang dikenalnya. Tang Xiaorou. Kesadaran spiritualnya masih menyusut dengan cepat, dan sebelum Fang Yu sempat memikirkan Tang Xiaorou, dia segera melihat wajah lain. Kali ini Fang Yulu melengkungkan sudut mulutnya sambil menyeringai. Chen Yi muncul di kakinya, di ruang konferensi di lantai 110. Saya datang tepat waktu. Saya harus membayar utang itu. Fang Yu berpikir dalam hati, bersiap untuk melompat dari atas menara. Setelah bergerak seperti ini, Fang Yu terhuyung-huyung dan berpikir dalam hati bahwa ada sesuatu yang salah. Akibat penggunaan otak yang berlebihan, otak berada dalam kondisi sangat lelah. Untuk sesaat, aku bahkan tidak dapat mengendalikan tubuhku. Fang Yu jatuh langsung dari ketinggian lebih dari 500 meter. Tang Xiaorou, yang sedang menatap Fang Yu melalui teleskop, melihat pemandangan ini, wajahnya berubah drastis dan dia berteriak. Bab 254 Lelang. Kecuali Tang Xiaorou dan dua orang lainnya, tidak seorang pun menyadari bahwa ada sosok yang jatuh dari puncak menara pusat keuangan Jinxiu yang tingginya lebih dari 500 meter. Wajah Tang Xiaorou menjadi pucat, dan pikirannya menjadi kosong sejenak. Helan dan Hedan juga merasa ngeri dan tidak bisa berkata-kata. Fang Yu terjatuh dengan kecepatan yang sangat cepat. Terdengar suara siulan angin di dekat telinganya. Fang Yu dapat melihat tanah di bawah, tetapi dia tidak dapat mengendalikan tubuhnya untuk saat ini. Otakku sedang kacau dan pikiranku menjadi sangat lambat.
Di lantai 53, seorang eksekutif perusahaan sedang memegang secangkir kopi dan melihat pemandangan di luar. Tiba-tiba sebuah sosok melintas dengan cepat, membuatnya ketakutan hingga tangannya gemetar dan kopi panas tumpah ke tangannya. Mendesis. Sang eksekutif terkesiap, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Sesuatu jatuh di depan matanya. Apakah kamu sendirian? Dia tidak melihatnya dengan jelas. Sang eksekutif memikirkannya, lalu segera berbalik dan pergi. Dia ingin turun ke bawah untuk melihat apa yang jatuh. Ledakan. Setelah jatuh langsung ke udara selama sekitar 10 detik, Fang Yu mendarat dengan keras di rumput di belakang gedung pusat keuangan, menyebabkan rumput beterbangan menjadi debu. Fang Yu berbaring di sebuah lubang di atas rumput dengan tatapan tenang di matanya. Untungnya, tidak banyak orang di sekitar. Ini saat yang tepat untuk berbaring di sini sejenak, memejamkan mata, mengosongkan pikiran, dan membiarkan otakmu yang sangat lelah beristirahat. Menara TV Nandu, tempat wisata. Tang Xiaorou kembali sadar, wajahnya pucat. Dia menegaskan bahwa dia tidak salah. Fang Yu jatuh dari gedung setinggi 500 meter di seberang. Tubuh Tang Xiaorou sedikit gemetar. Dia tahu bahwa Fang Yu bukan orang biasa dan dia sangat terampil. Namun, jatuh dari ketinggian lebih dari 500 meter dan menghantam tanah, kekuatan benturannya melampaui daya tahan tubuh manusia. Tang Xiaorou mengeluarkan ponselnya dan awalnya ingin menelepon polisi, tetapi entah mengapa dia menekan nomor Fang Yu di log panggilan. Dia berharap dia salah. Orang yang barusan bukanlah Fang Yu. Fang Yu bahkan tidak muncul di Nandu. Berbunyi. Tang Xiaorou menggigit bibir merah mudanya, merasa sangat gugup. Tetapi panggilan itu berlangsung selama 10 detik dan tidak ada yang menjawab. Hati Tang Xiaorou hancur. Fang Yu tidak menjawab telepon, yang hanya membuktikan bahwa orang yang jatuh dari gedung seberang. Pada saat ini, panggilan itu tiba-tiba tersambung. Tang Xiaorou tertegun dan bertanya dengan cemas, "Fang Yu, apakah itu kamu?" Petik 2 titik titik titik. Ini aku, ada apa? Suara Fang Yu yang familiar terdengar dari telepon. Tang Xiaorou menghela napas lega dan ekspresinya melembut. Tampaknya dia benar-benar salah menilai orang tersebut. Orang di seberangnya hanya mengenakan pakaian yang mirip dengan milik Fang Yu, dan dia mengenali orang yang salah. Tetapi apakah dia benar-benar mengenali orang yang salah? Wajah yang dilihatnya melalui teleskop itu persis sama dengan wajah Fang Yu. Bagaimana bisa ada dua orang di dunia yang wajahnya begitu mirip? Mungkinkah Fang Yu memiliki saudara kembar? Ada apa? Tidak apa-apa, aku tutup teleponnya sekarang. Saat Tang Xiaorou tengah melamun, Fang Yu berkata dengan tidak sabar. Tunggu. Tang Xiaorou berkata dengan cemas, di mana kamu sekarang? Huaibei dan Nandu. Fang Yu menjawab, Tang Xiaorou benar-benar tercengang. Pada saat ini, Fang Yu juga menutup telepon. Fang Yu memasukkan kembali telepon itu ke saku celananya. Saya tidak menyangka setelah jatuh dari ketinggian lebih dari 500 meter, ponsel di saku celana saya tidak rusak sama sekali. Setelah berbaring beberapa saat, Fang Yu merasa jauh lebih baik. Kemampuan berpikir otak menjadi jauh lebih jernih. Beristirahatlah selama 10 menit lagi. Fang Yu berpikir begitu, memejamkan matanya, dan mengosongkan pikirannya sepenuhnya. Saat ini, beberapa pintu di depan pusat keuangan Jinxiu ramai dengan orang yang terus datang dan keluar. Padang rumput tempat Fang Yu berada di belakang pusat keuangan Jinxiu. Meskipun ada beberapa pintu di belakang, karena lokasinya, hanya sedikit orang yang memasuki gedung melalui pintu belakang. Oleh karena itu, tidak seorang pun menyadari bahwa ada seseorang tergeletak di rumput di belakang. Fang Yu terbaring di sana selama sekitar 5 menit ketika dia mendengar langkah kaki di dekatnya. Seorang pria parubaya berjas dan dasi berjalan keluar dari pintu belakang dan melihat sekeliling, seolah mencari sesuatu. Eksekutif itulah yang melihat Fang Yu jatuh dengan mata kepalanya sendiri. Sang eksekutif turun ke bawah dan melihat sekeliling, lalu menemukan sebuah lubang di rumput tak jauh dari sana. Wajah eksekutif itu berubah. Dia berjalan maju dan menemukan seseorang tergeletak di dalam. Orang ini matanya tertutup, sepertinya sudah mati. Orang yang jatuh dari gedung tadi memang seorang manusia. Eksekutif itu tampak pucat dan berjalan maju perlahan. Berjalan dan terkejut. Bagaimana tubuh orang ini bisa tetap utuh setelah jatuh dari tempat setinggi itu?
Menurut akal sehat, dia seharusnya sudah dihancurkan menjadi bubur sejak lama, bukan? Tepat ketika eksekutif itu kebingungan, Fang Yu yang sedang terbaring di dalam lubang tiba-tiba membuka matanya. Sang eksekutif berteriak ketakutan dan langsung mundur. Fang Yu berdiri dan membersihkan debu di tubuhnya. Walau otakku masih sedikit lelah, setidaknya aku bisa berpikir seperti biasa. Fang Yu melirik eksekutif yang memiliki ekspresi ngeri di wajahnya dan berjalan menuju pintu belakang. Eksekutif itu menatap punggung Fang Yu, mulutnya terbuka, tidak dapat berbicara. Menggunakan kekuatan spiritual dengan cara seperti ini akan menyebabkan kerusakan besar pada otak. Lain kali aku harus lebih berhati-hati. Fang Yu berpikir dalam hati sambil berdiri di dalam lift. Alamnya masih dalam tahap pemurnian Qi, dan secara teoritis, keterampilan kesadaran spiritual hanya dapat digunakan pada tahap pembentukan inti dan di atasnya. Tapi Fang Yu berbeda. Saat ia berada pada level pemurnian Qi sekitar 500, ia mampu menggunakan indera spiritualnya. Akan tetapi, konsumsi indera spiritualnya yang melampaui batas-batas otak dan tubuhnya jauh lebih tinggi daripada seorang kultivator tingkat jin dan biasa. Oleh karena itu, Fang Yu jarang menggunakan indera spiritualnya kecuali jika diperlukan. Kemampuan sensorinya yang luar biasa saja sudah cukup baginya untuk menghadapi sebagian besar situasi. Terakhir kali aku menggunakan indera spiritualku mungkin ratusan tahun yang lalu. Jika bukan karena pencarian pewaris istana Ziyan, Fang Yu hampir lupa bahwa ia telah menguasai keterampilan kesadaran spiritual. Namun, dalam pencarian spiritual tadi, meskipun jangkauannya telah diperluas secara maksimal, Fang Yu masih belum menemukan pewaris istana Ziyan yang memenuhi karakteristik tersebut. Mungkinkah orang itu tidak ada lagi di Nandu? Atau apakah dia berada di luar jangkauan kesadaran spiritual Fang Yu? Fang Yu sedikit mengernyit. Pewaris istana Ziyan ini membunuh 34 orang berturut-turut, tetapi hanya meninggalkan video pengawasan yang kabur. Seperti yang dapat Anda bayangkan, orang ini bertindak secara rendah hati dan tertutup. Menemukannya jelas bukan tugas mudah. Karena aku tidak dapat menemukan keberadaannya menggunakan indera spiritualku, aku harus mencoba metode lain. Membunuh 34 orang berturut-turut. Membunuh seseorang di kota modern tidak diragukan lagi melibatkan risiko besar. Pewaris istana Ziyan ini membunuh 34 orang berturut-turut. Dia pasti punya tujuan dan alasan. Apa tujuannya tidak dapat ditebak. Namun kita dapat mulai dengan 34 orang yang meninggal. Saya harus meminta Xia Xiaoying untuk memberi saya informasi tentang 34 orang yang tewas. Fang Yu berpikir dalam hati. Menggigit. Saat Fang Yu berpikir, lift tiba di lantai 110. Ketika Anda keluar dari lift, Anda dapat melihat tempat di depan Anda. Sudah cukup banyak orang yang duduk di kursi di depan meja lelang. Tampaknya pelelangan akan segera dimulai. Chen Yi ada di dalam. Fang Yu menyipitkan matanya sedikit dan melangkah maju. Pada saat ini, telepon genggamnya bergetar lagi. Tang Xiaorou yang menelepon lagi. Fang Yu memikirkannya dan menjawab panggilan itu. Fang Yu, apakah kamu berada di pusat keuangan Jinxiu sekarang? Tang Xiaorou bertanya dengan tergesa-gesa di telepon. Bagaimana dia tahu? Fang Yu tertegun dan menjawab, "Ya. Itu benar-benar kamu?" Nada bicara Tang Xiaorou sangat terkejut. "Apakah kamu melihatku?" Fang Yu bertanya sambil mengerutkan kening. "Yah, aku baru saja berada di menara TV seberang dan melihatmu jatuh dari gedung melalui teleskop," kata Tang Xiaorou. Baik, Fang Yu tidak menyangka akan bertemu Tang Xiaorou lagi ketika dia datang ke Nandu. "Apakah kamu baik-baik saja?" Tang Xiaorou bertanya. "Tentu saja aku baik-baik saja." Fang Yu menjawab, "Saya masih ada urusan lain. Saya tutup teleponnya sekarang." Fang Yu menutup telepon dan ingin meninggalkan tempat lelang. Tetapi pada saat itu, dua orang penjaga keamanan keluar dan menghentikannya. "Tuan, hari ini kami menyelenggarakan lelang yang diselenggarakan oleh Balai Lelang Sainton. Jika Anda ingin ikut serta, mohon tunjukkan surat undangan dari Balai Lelang Sainton," kata seorang penjaga keamanan. Surat undangan. Mata Fang Yu bergerak sedikit, lalu dia tersenyum dan berkata, "Maaf, aku salah jalan." Kemudian, Fang Yu berbalik dan pergi. Kedua penjaga keamanan itu menyaksikan Fang Yu pergi, saling memandang, dan kembali ke posisi masing-masing. Pada saat ini,
Fang Yu yang telah berjalan ke pintu lift tiba-tiba berbalik dan melangkah maju. Suara mendesing. Detik berikutnya, Fang Yu muncul di tempat pelelangan. Bab 255 Tuan Muda Chen. Kedua penjaga keamanan itu bahkan tidak menyadari bahwa Fang Yu telah muncul di tempat tersebut. Fang Yu melihat sekeliling dan segera menemukan Chen Yi. Pada saat ini, Chen Yi sedang dikelilingi oleh sekelompok orang, dan semua orang ingin mendekatinya, menunjukkan kesopanannya, dan memperkenalkan diri kepadanya. Tingkat lelang hari ini tidak terlalu tinggi. Mereka yang ikut lelang itu hanyalah pengusaha-pengusaha kaya raya. Bagi seorang tuan muda sekelas Chen Yi, tampil di pelelangan tingkat ini bagaikan seorang kaisar yang melakukan perjalanan penyamaran. Dalam keadaan normal, pengusaha kaya ini tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk begitu dekat dengan Chen Yi. Dikelilingi oleh pengusaha kaya, Chen Yi menanggapi sapaan semua orang dengan senyuman di wajahnya. Ada sedikit ketidaksabaran di matanya. Alasan dia datang menghadiri pelelangan hari ini adalah karena perusahaannya mencapai perjanjian kerja sama dengan Balai Lelang Sainton, yang mengharuskan dia datang ke sini. Chen Yi hanya merasa jengkel dan jijik terhadap antusiasme para pengusaha kaya yang hadir itu. Kelompok orang ini tidak berada pada level yang sama dengannya, mereka bahkan tidak berasal dari dunia yang sama. Dalam pikirannya, hanya anak-anak dari keluarga besar ahli bela diri atau keluarga kaya sekuler terkemuka yang memenuhi syarat untuk berkomunikasi dengannya. Fang Yu menatap Chen Yi di kejauhan dan sedikit menyipitkan matanya. Chen Yi saat ini tidak akan bisa mengenalinya. Terakhir kali mereka bertemu, Fang Yu menggunakan identitas Daotian setelah dia menyamar. Ada terlalu banyak orang di sekitar Chen Yi, jadi Fang Yu tidak terburu-buru untuk pergi mencari Chen Yi. Namun, Fang Yu menyadari bahwa orang yang mengikuti Chen Yi masihlah lelaki tua yang ditemuinya di pulau itu, manusia Dao Putih. Orang-orang terus berdatangan dari luar, dan semakin banyak orang memenuhi aula lelang. Tang Xiaorou dan kedua sepupunya turun ke pusat keuangan Jinxiu. Menurutku, mungkin kita salah lihat. Berjalan ke sana itu masalah, bagaimana mungkin ada orang berdiri di sana? Kata He Dan. Saya juga berpikir itu mungkin hanya orang palsu atau semacamnya, tapi dari sudut pandang kami, itu hanya ilusi, kata Helan. Tang Xiaorou tahu bahwa itu bukan orang palsu, dan dia juga tahu orang itu adalah Fang Yu. Namun, dia tidak bermaksud mengatakannya. Awalnya dia ingin mencari Fang Yu, tetapi saat menelepon tadi, nada bicara Fang Yu sangat tidak sabar dan dia berkata bahwa dia punya sesuatu yang harus ditangani. Dia takut kalau dia menelepon lagi, Fang Yu akan marah, jadi dia terpaksa mengurungkan niatnya. Kita cari dia nanti. Tang Xiaorou berpikir. Pada saat ini, He Dan melihat papan iklan di aula. Pada pukul 11 tanggal 10 Juni Balai Lelang Sainton akan mengadakan lelang di lantai 110 Pusat Keuangan Jinxiu. Ada lelang yang sedang berlangsung di lantai atas. Sekarang kita sudah di sini, mengapa kita tidak naik dan melihatnya? Kata He Dan. Helan mengangguk setuju. Karena mereka keluar hanya untuk bersenang-senang, Tang Xiaorou tentu saja tidak keberatan. Jadi mereka bertiga naik lift bersama dan naik ke lantai 110. Keluar dari lift, ketiganya melihat tempat lelang hampir penuh dan ingin masuk. Tiga wanita terhormat, silakan tunjukkan surat undangan kalian, kata petugas keamanan itu melangkah maju. Apakah kamu ingin undangan? Tidak tertulis di papan reklame di bawah, kata He Dan dengan ekspresi yang sedikit berubah. Petugas keamanan itu tidak mengatakan apa-apa, hanya melihat ke arah He Dan yang lainnya. Lupakan saja, ayo pergi, kata Tang Xiaorou. Saya punya 2 undangan. Bolehkah saya menerima ketiga wanita ini? Pada saat ini, terdengar suara laki-laki. Seorang pria berjas maju ke depan dengan 2 undangan di tangannya. Tentu saja tidak masalah. Petugas keamanan segera menerima undangan dan memberi isyarat agar pria itu dan He Dan serta yang lainnya masuk. Terima kasih, Tuan. Anda orang yang baik. He Dan memandang pria itu dan tersenyum. Pria di depan mereka sangat tampan, dan kedua saudari itu menyukainya. Terima kasih kembali. Bibir pria itu sedikit melengkung, melirik He Dan Helan, lalu menatap Tang Xiaorou dengan tatapan membara di matanya. Dia membantu karena kecantikan Tang Xiaorou. Ketiga gadis ini bahkan tidak bisa mendapatkan undangan ke pelelangan Sainton, jadi kondisi keluarga mereka jelas sangat biasa.
Cewek kayak gitu yang paling gampang didekati. Nama saya Wen Xiaotian, halo. Pria itu memperkenalkan dirinya. Nama saya Hedan. Namaku Helan, senang bertemu denganmu. Wen Xiaotian memandang Tang Xiaorou. Petik 2. Namaku Tang Xiaorou, halo kata Tang Xiaorou. Nama yang bagus. Wen Xiaotian berkata sambil tersenyum, ini seharusnya menjadi pertama kalinya kamu menghadiri pelelangan seperti ini, kan? Aku akan mengajakmu masuk dan menjelaskan beberapa aturan pelelangan kepadamu. Helan dan Hedan keduanya memiliki kesan baik terhadap Wen Xiaotian, tetapi Tang Xiaorou tidak memiliki perasaan apapun padanya. Dia telah menghadiri banyak lelang kelas atas dengan Tang Mingde sebelumnya, tetapi dia hanya merasa bosan. Setelah masuk, Wen Xiaotian sedang mengobrol dengan Helan dan Hedan. Tang Xiaorou melihat sekeliling dengan sedikit bosan dan melihat Fang Yu duduk di barisan belakang. Fang Yu, jadi dia ada di sini. Mata Tang Xiaorou berbinar dan dia berjalan menuju Fang Yu. Ketika Wen Xiaotian melihat Tang Xiaorou pergi, ekspresinya sedikit berubah. Kemana sepupumu pergi? Wen Xiaotian bertanya. Hedan dan Helan juga tampak bingung. Tak lama kemudian, mereka melihat Tang Xiaorou menghampiri seorang pria muda berpenampilan biasa dan berpakaian sederhana, lalu mulai mengobrol dengannya. Setelah beberapa saat, Tang Xiaorou duduk di sebelah pemuda itu. Sepertinya aku bertemu seorang teman. Wen Xiaotian menatap Fang Yu dan berkata dengan mata menyipit. Hedan dan Helan seharusnya melihat Fang Yu melalui teleskop. Namun pada waktu itu mereka belum menggunakan teleskop pembesar, sehingga yang mereka lihat hanya sesosok saja tetapi tidak dapat melihat wujudnya dengan jelas. Jadi, bagi mereka, Fang Yu adalah orang asing sepenuhnya. Bukankah Xiaorou mengatakan dia punya teman di Nandu? Hedan bertanya dengan bingung. Ayo kita pergi dan duduk di sana, kata Wen Xiaotian. Fang Yu tidak berdaya. Dia tidak menyangka akan bertemu Tang Xiaorou di sini. Fang Yu, apa yang kamu lakukan di sini? Tang Xiaorou, yang duduk di sebelah Fang Yu, bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya datang untuk menyelesaikan urusan dengan seseorang. Fang Yu menjawab. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Fang Yu secara spesifik, Tang Xiaorou tidak mengajukan pertanyaan lebih jauh. Xiaorou, pada saat ini, Hedan dan dua orang lainnya datang. Setelah memperhatikan Fang Yu dengan saksama, mata Wen Xiaotian berkilat jijik. Dia berpakaian sangat sederhana, dia sama sekali tidak terlihat seperti orang kaya. Dia seharusnya teman sekelas Tang Xiaorou, yang datang ke pelelangan ini untuk melihat dunia melalui koneksi. Anak muda seperti itu tidak layak menjadi pesaing Wen Xiaotian. Mereka berdua adalah sepupuku. Tang Xiaorou memperkenalkan Fang Yu. Hedan dan Helan tersenyum pada Fang Yu dan tidak banyak bicara. Pikiran mereka mirip dengan Wen Xiaotian. Tetapi yang membuat mereka penasaran adalah bagaimana Tang Xiaorou, dengan latar belakang keluarganya, bisa mengenal teman biasa-biasa saja seperti Fang Yu. Nama saya Wen Xiaotian, manajer umum perusahaan Huarong. Tidak seorang pun memperkenalkan dirinya, tetapi Wen Xiaotian memperkenalkan dirinya. Fang Yu melirik Wen Xiaotian dan mengabaikannya. Wajah Wen Xiaotian sedikit berubah dan dia hendak berbicara. Pada saat ini, juru lelang di atas panggung mulai berbicara, selamat datang semuanya di yang pertama, yang diadakan oleh rumah lelang Sainton. Pada saat ini, balai lelang hampir penuh oleh orang. Fang Yu memandang Chen Yi yang duduk di barisan depan, bertanya-tanya kapan dia bisa datang dan berbicara dengannya. Lelang dimulai dengan cepat dan barang-barang disajikan satu demi satu. Barang-barang lelang tersebut tidak lain hanyalah perhiasan dan barang antik. Mereka tidak berharga dan kualitasnya sangat biasa. Fang Yu sama sekali tidak tertarik. Tetapi pengusaha kaya lainnya yang hadir sangat menikmatinya. Setiap barang lelang harus ditawar beberapa kali sebelum transaksi diselesaikan. Suasana berubah ketika kalung safir diletakkan di meja lelang. Inilah puncak acara lelang ini, sebuah kalung berwarna biru langit yang dibuat dengan cermat oleh ahli perhiasan Eropa. Banyak pengusaha kaya datang ke pelelangan ini hanya untuk kalung biru langit ini. Harga awal 1 juta, dan setiap penawaran tidak boleh kurang dari 50.000, kata juru lelang. Semua orang bersemangat untuk mencoba dan siap mengajukan penawaran. 2 juta. Pada saat ini, Chen Yi, yang duduk di barisan depan, berbicara. Ekspresi semua orang yang hadir berubah. Tangan yang hendak diangkat segera diturunkan.
Kebanyakan orang yang hadir sangat menyadari identitas Chen Yi. Siapakah yang berani menawar melawan dia? Aula lelang yang ramai tiba-tiba menjadi sunyi. Chen Yi menyilangkan kakinya dan bersandar di kursinya, hanya tatapan jijik yang terlihat di matanya. Sejujurnya, dia cukup menikmati perasaan dihormati seperti seorang kaisar dan menjadi pusat perhatian.